Hampir aja telat, untung sudah masuk kelas. Waalaikumsalam, tumben kok telat. Tadi ada kendala di jalan. Dari tadi, tahu nungguin. Lah, ada apa? Hehehe, gak apa-apa sih, bagi roster dong. Ya elah, bentar lagi ibu mau masuk, baru mau minta roster. Memangnya, jam pertama mata pelajaran apa sih? Geografi. Oke, nanti saya kasih roster ke kamu. Ibu udah datang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, pada pertemuan ini, kita akan memulai bab 1 yaitu poros maritim dengan materi kali ini yaitu luas dan batas teritorial. Letak Indonesia dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya letak astronomis, letak geografis, letak geologis, letak geomorfologis, dan letak maritim. Letak astronomis merupakan letak suatu negara yang didasari atas garis lintang dan garis bujur. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Pulau I merupakan wilayah Indonesia paling utara yang terletak pada 6 derajat lintang utara. Sementara Pulau Rote berada di bagian Indonesia paling selatan pada 11 derajat lintang selatan. Kota Merauke merupakan wilayah Indonesia paling timur yang terletak pada 141 derajat bujur timur. Serta Kota Sabang yang berada di wilayah Indonesia paling barat yang terletak pada 95 derajat bujur timur. Adapun letak geografis merupakan letak suatu daerah atau wilayah dari kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua besar, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Dan letak geologis merupakan letak suatu wilayah yang berdasarkan jenis batuan yang terdapat di permukaan bumi. Berikut adalah letak geologis Indonesia. 2 jalur pegunungan muda dunia. Sebelah barat, Sirkum Mediterania, sebelah timur, Sirkum Pasifik, pertemuan 3 lempeng bagian utara, berbatasan dengan Tameng Asia yang mengalami perluasan yang dikenal dengan Lempeng Asia. Bagian barat dan selatan, berbatasan dengan benua Gondwana India, dasar Samudera Hindia, Australia, dan perluasan yang dikenal dengan Lempeng Indo-Australia. Bagian timur, dasar Samudera Pasifik, berada di 3 dangkalan, Dangkalan Sunda, Dangkalan Sahul, dan Laut Pertengahan Australia Asiatik. Letak geomorfologis merupakan letak berdasarkan bentuk permukaan bumi Indonesia, seperti dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan lainnya. Letak maritim merupakan letak suatu tempat yang ditinjau dari sudut kelautan. Letak maritim Indonesia dikelilingi oleh Samudera Pasifik di bagian timur Indonesia, Samudera Hindia di bagian selatan Indonesia, dan Laut Cina Selatan di bagian utara Indonesia. Sebelumnya ada yang tahu apa itu teritorial? Saya Ibu. Baik, silakan, atas nama siapa? Saya Bu Reni Puspita. Teritorial merupakan bagian wilayah atau daerah hukum suatu wilayah. Oke. Jawabannya sudah benar. Jadi teritorial itu adalah bagian wilayah sebuah negara yang merupakan daerah hukum. Baik, kita lanjut ke materi yaitu luas dan batas teritorial. Indonesia memiliki luas wilayah sebesar 5.455.675 km persegi dan 3.544.744 km persegi, diantaranya atau 2/3 wilayahnya adalah lautan. Karena Indonesia berbatasan dengan banyak negara, walaupun mayoritas negaranya adalah negara ASEAN. Ada yang tahu wilayah teritorial Indonesia terbagi berapa? Saya Ibu Dodi. Baik, silahkan. Wilayah teritorial Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu 1 batas laut, 2 batas darat, 3 batas udara. Jadi yang pertama itu adalah batas laut. Dalam menentukan perbatasan laut biasanya memakai metode penarikan garis dari bagian pantai yang paling rendah ketika surut hingga beberapa mil ke depan. Dalam batas laut ini ada beberapa zona, di antaranya adalah
1. Batas laut teritorial adalah batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil, 19,3 km, keluar ke arah laut lepas. Garis dasar yang dimaksud adalah garis yang ditarik pada pantai waktu air laut surut. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar merupakan laut pedalaman. Di dalam batas laut teritorial ini, Indonesia mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya. Negara lain dapat berlayar di wilayah ini atas izin pemerintah Indonesia. Luas laut teritorial Indonesia adalah 282.583 km persegi. 2. Batas landasan kontinen merupakan dasar laut yang jika dilihat dari segi geologi maupun geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Landas kontinen memiliki kedalaman kurang dari 200 meter. Oleh karena itu, wilayah laut dangkal dengan kedalaman 200 meter merupakan bagian dari wilayah negara yang berada di kawasan laut tersebut. Batas landas kontinen diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh adalah 200 mil. Luas landas kontinen Indonesia adalah 2.749.001 km persegi. 3. Zona ekonomi eksklusif. ZEE adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Luas ZEE Indonesia adalah 2.936.345 km persegi. ZEE diumumkan pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret tahun 1980. Mengenai kegiatan-kegiatan di ZEE Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Pasal 5 tentang ZEE. Pada ZEE, Indonesia memiliki hak untuk 1. Melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam. 2. Berhak melakukan penelitian, perlindungan, dan pelestarian laut. 3. Mengizinkan pelayaran internasional melalui wilayah ini dan memasang berbagai sarana perhubungan laut. Yang kedua yaitu batas darat atau daratan. Ada yang bisa jelaskan? Saya Ibu. Jadi batas daratan adalah batasan negara yang berada di darat dan secara langsung berbatasan dengan wilayah lainnya. Batas ini bisa berupa hutan, gunung, dan bentangan darat lainnya, baik mempunyai akses ataupun tidak sesuai dengan kesepakatan negara yang berbatasan. Ya oke. Sebelah utara, Malaysia, Singapura, Filipina dan Laut Cina. Sebelah selatan, Timor Leste, Australia, Samudera Hindia. Sebelah barat, Samudera Hindia. Sebelah timur, Papua Nugini dan Samudera Pasifik. Indonesia sendiri berbatasan langsung di darat dengan 3 negara, yaitu Papua New Guinea, berbatas dengan Provinsi Papua, Timor Leste, berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Malaysia, berbatas dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Timur. Jadi yang ketiga atau yang terakhir yaitu batas udara. Batas udara suatu negara dibagi menjadi 2, batas horizontal dan batas vertikal. Batas-batas ini lebih bebas dan lebih mudah dilanggar karena sulit dijaga dan penjagaannya memakan cukup banyak biaya. Batas udara ini juga terbagi atas 2. 1. Batas udara vertikal Indonesia adalah area udara setinggi 110 km dari konfigurasi ketinggian permukaan negara Indonesia. 2. Batas udara horizontal Indonesia memiliki luas yang sama dengan luas negara Indonesia, yaitu 5.455.675 km persegi. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi baik, anak-anak sekalian, materi hari ini sudah selesai, kita lanjut minggu depan. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Jangan lupa roster, oke.